Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina, mahasiswi program studi pendidikan dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haja Ihsana El Huluko. Adapun tema yang diangkat yaitu problematika kemandirian siswa dalam mengalami kesulitan belajar di era masa pandemi. Selamat menyaksikan. Yang kita ketahui, pandemi merupakan musibah yang paling besar. Di antaranya, banyak pendidik ataupun siswa yang mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan belajar mengajar karena tidak dilakukan lagi dengan secara tatap muka, melainkan dengan pelajaran jarak jauh. Hal ini menimbulkan masalah-masalah yang ada seperti kemandirian siswa. Harusnya siswa bisa belajar dengan adanya bimbingan dari seorang guru. Ketika di rumah, siswa pun beralih tidak mendapatkan bimbingan dari guru. Oleh sebab itu, orang tualah yang menjadi peran penting untuk pendampingan belajar. Apa sih itu mandiri? Kemandirian adalah bisa diidentifikasi sebagai suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu dorongan atas dirinya sendiri, bukan terpaksa oleh orang lain, karena mereka sudah tahu kebutuhan mereka sendiri, seperti penuh inisiatif, mempengaruhi lingkungan, dan memiliki rasa percaya diri yang dimana akan mendapatkan kepuasan dari usahanya. Dengan kemandirian, siswa akan mudah belajar, mengikuti proses pembelajaran. Karena masa pandemi, apalagi siswa yang masih baru, khususnya kelas 1 maupun kelas 2 SD yang masih penuh bimbingan. Nah, di sini apa sih itu belajar? Belajar itu adalah suatu perubahan yang relatif, menetap sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat secara berulang. Sesuatu kemampuan interaksi atau stimulus dan respon. Jadi, pembelajaran itu bisa dibarengi antara stimulus dan respon. Jika stimulusnya positif dan responnya positif, pembelajaran itu akan berhasil. Tetapi, jika respon positif, stimulus negatif, maka pembelajaran tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pembelajaran juga harus ada bimbingan dari orang tua. Tidak sepenuhnya terlepas oleh murid saja, karena murid itu bisa belajar di kelas karena bimbingan orang tua. Yang selanjutnya yaitu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Pertanyaannya, ada nggak sih siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar? Jawabannya yaitu tidak ada. Pasti siswa itu mengalami kesulitan belajar, baik yang fast learn. Fast learn di sini yaitu belajar yang di atas kemampuannya, yaitu salah satunya dia disatukan dengan orang-orang yang hanya standar ataupun yang slow learn. Jadi dia tidak bisa bergerak bebas. Yang mereka butuhkan adalah materi yang banyak, bukan hanya dari waktu, akan tetapi materi yang bertambah. Oleh karena itu harus ada pengayaan dari lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau slow learner, di sini yaitu yang di bawah standar kemampuannya. Siswa ini yaitu memerlukan banyak waktu, oleh sebab itu lembaga juga harus ada program khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar, khususnya slow learner. Nah, yang selanjutnya yaitu standar kemampuan. Siswa yang mempunyai standar kemampuan di sini juga bisa mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan penyesuaian diri, biasanya mudah jenuh dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tidak hanya mengalami kesulitan belajar, siswa juga yaitu dapat mempunyai beberapa gangguan pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis gangguan pembelajaran anak. Pertama, contohnya ada disleksia, yang dimana gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Yang kedua ada disgrafia, yang dimana di sini ditandai dengan kesulitan untuk menulis.
Yang ketiga ada diskalkulia, yang dimana di sini murid atau siswa itu mendapatkan gangguan atau dengan kesulitan berhitung seperti pelajaran matematika dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan pendengaran. Hal ini yaitu memicu gangguan belajar sehingga anak juga mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Ada 2 faktor kesulitan belajar, diantaranya yaitu faktor internal. Nah, faktor internal di sini yaitu kelainan psikologis, intelligence quotient atau kita yang disebut dengan IQ. Terus yang ketiga ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian itu ada yang tertutup ataupun yang terbuka maupun yang campuran. Yang kedua ada yang eksternal. Eksternal di sini itu bisa dipengaruhi dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dia berada. Itu yang mempengaruhi sebab-sebab kesulitan belajar juga bisa disebabkan oleh faktor 2 tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penyelesaian untuk menentukan kesulitan belajar. Hal yang langkah-langkah yang tepat kita lakukan pertama mengidentifikasi dari sebuah masalah pembelajaran atau kesulitan belajar. Yang pertama, kita melihat prestasi si siswa atau si murid kita itu mengalami penurunan prestasi atau tidak, nilai rata-ratanya turun atau tidak, saat ekspresi belajarnya mengalami gangguan atau tidak, maupun kondisi kepribadian. 4 hal tersebut bisa kita identifikasi masalahnya masing-masing. Nah, ketika kita sudah mendiagnosis atau kita tahu karena kita sudah mendiagnosis dengan secara teliti, nah adanya harus ada terapi dan evaluasi. Nah, terapi di sini bisa dilakukan dengan direct atau dibantu secara langsung oleh kita sendiri sebagai orang tua maupun guru ya. Nah, di sini juga kita harus membimbing anak itu sampai tidak mengalami kesulitan belajar. Yang kedua yaitu non-direct. Nah, non-direct ini bisa dibantu oleh konselor, guru tambahan, guru bimbingan dan lain sebagainya, yang dimana bisa membantu si anak juga mengatasi kesulitan belajar. Mungkin itu solusi-solusi cara mengatasi pembelajaran, apalagi di era masa pandemi ini banyak hal-hal atau kasus-kasus yang sudah kita ketahui di berita. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik maupun orang tua harus lebih mengetahui murid kita atau siswa kita yang sedang mengalami kesulitan belajar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.